Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bung Hen, teman-teman semua, dan para peserta Fantasi Manager Asad Adi Karim A2K. Kali ini kita akan mereview hasil pertandingan UCL Fantasy League, di mana matchday kedua yang juara itu poin tertinggi saudara Anjar. Harusnya pada malam ini kita mereview dengan matchday pertama, cuman karena Om Iko Anur sedang berhalangan, jadi kita review matchday kedua saja dengan Om Anjar. Oke, sebelumnya untuk teman-teman kita harapkan like dan subscribe-nya untuk channel Bung Hen. Semoga kita lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten berikutnya. Oke, selamat malam Om Felix, Om Uding, Om Anjar, Om Adan. Iya, mungkin Om Felix kita review sedikit UCL, karena kayaknya di UCL yang matchday 2 kemarin banyak kejadian-kejadian tak terduga deh. Iya, banyak sekali yang skor-skor yang tidak terduga terjadi, dan hasil-hasil yang kontroversial juga banyak yang terjadi. Dan banyak komplain terkait wasit kemarin deh. Banyak sekali. Terutama mungkin matchnya Atletico lawan Milan itu. Ya, oke. Om Anjar ini dia pemenang di matchday kedua. Om Anjar kemarin poinnya berapa Om Anjar? 104. 104. Luar biasa Om Randi. Kalau di nasional kayaknya masuk hitungan itu. Tapi ada yang menarik sebenarnya dari poinnya Om Anjar ini. Karena di matchday pertama itu poinnya Om Anjar berapa kalau nggak salah, tidak terlalu banyak kayaknya. 60, 50, 55 kan? 55 sih, pokoknya sekitaran situ lah. sekitaran 50-an. Terus sekarang bisa dapat 100 lebih, itu kita harus tanya-tanya apa rahasianya nih. Om Felix gimana nih tanggapannya poinnya Om Anjar? Boleh. Saya dari 55 sampai naik 2 kali lipat itu memang harus kita tanyakan tips and triknya nih. Iya, itu Om Anjar kemarin kita pakai wildcard atau limitless-nya? Enggak. Limitless. Limitless. Karena saya lihat itu, kalau mungkin banyak juga teman-teman di sini yang belum mengerti kalau wildcard, mungkin sudah banyak yang tahu karena saya lihat kemarin termasuk saya pakai wildcard juga. Terus kalau limitless begitu Om, dia bagaimana anehnya? Jadi kan kalau kita main fantasi ini dia kasih 2 bantuan. Ada limitless, ada wildcard. Mungkin kalau kayak wildcard ini mungkin udah pada tahu ya, maksudnya ganti-ganti pemain. Nah, sementara limitless ini kita bisa ganti pemain, merombak seluruh pemain dengan dana yang tak terbatas. Berarti bebas kalau teman-teman belum pakai limitlessnya. Ini bebas deh. Ya. Jadi kalau misalkan di awal itu kan kita dimodali 100 ya, 100 M ya. Kalau di limitless ini kalau kita belanja 110 bisa tanpa batas. Oh, berarti tanpa batas. Jadi ya? kalau misalkan semuanya harganya 10, rata dari penyerang, pemain tengah, kiper, 150 bebas. Oh, bebas ya. Pantas saya lihat di situ menonjol sekali memang di formasinya Om Anjar. Saya lihat memang pemainnya, awalnya saya pikir kenapa bisa 100 lebih ini. Toh setelah saya lihat, saya hitung kalau itu pemain lebih harganya 100 sih. Iya. Ternyata pakai limitless. Ya. Cuman kalau setelah dipakai matchday berikutnya kembali ke yang matchday pertama, dia hanya bisa digunakan 1 kali selama ajang kompetisi. Ya. Kalau Om Felix kemarin kendalanya di matchday 2? Karena saya tidak pakai wildcard maupun limitless. Jadi cuma dari jadi cuma dari matchday 1 saja, cuma ada pergantian 2 itu saja yang dipakai, selebihnya tidak. Halan kita pasang kemarin Halan. Sebenarnya banyak yang tertipu kemarin. Halan, orang ekspektasinya ini Halan pendulang poin tuh. Ya. Ternyata cedera mau diapa? Karena kan pertemuan pertama itu lawannya Haaland di matchday kedua itu kan dibantai 5-1 lawan Ajax. Nah, mungkin teman-teman berpikir, semua orang yang main itu yang punya Haaland pasti berpikir bahwa Haaland pasti mendulang ini. Ya. Otomatis kalau misalkan kita kasih kapten, dia bisa mendulang. Iya. Ternyata
selang beberapa hari sebelum match day cedera. Tahu? Ada lambang kuning itu. Lambang kuning. Nah, itu yang buat maksudnya banyak pemain-pemain itu artinya dia kayak bimbang gitu antara dia mau pasang apa atau tidak gitu. Jadi sebenarnya ya apa dia berjudi juga di situ, kita pasang dia apa tidak. Iya sih, karena kalau kita pakai wildcard kita ganti kita rugi juga karena jangan sampai match day ketiganya sudah sembuh ya. Ya. Kalau udah kemarin ada kendala di match day dulu. Maksudnya kendalanya di pemain Madrid ya. Hasilnya tak terduga. Sama sangat kecewa. Modric, sama-sama yang pasang. Casemiro, Benzema, Zong semua Zong. Sama Densa juga sebenarnya kemarin kan saya sempat informasi ada backnya Juve 2 Alessandro sama Danilo, cuman kira saya pikir Madrid lawan Sheriff pasti nih clean sheet, makanya saya pasang kemarin Courtois, Alaba dengan satu yang back ini Militao. Ternyata hancur juga, Zong juga, makanya hancur poin. Ya. Terus kalau yang lain namanya saya lihat kemarin striker 3, kita pakai 3 striker nih. Ya, Itu Lewandowski, Haller sama Benzema. Ya. Itu juga Benzema kan dia main pertama. Saya kasih kapten karena ya sama tadi ekspektasinya ya, tinggi nih pasti karena Benzema kan kalau di Eropa Madrid. Ya, Raja siapa yang Messi kita tahu ini. Madrid kan dengan champion terbanyak. Apalagi lawannya Tidak jelas dari mana lawannya. jelas. Baru ikut champion selama seumur hidupnya mungkin. baru berdirinya baru tahun 97. Ya. Upload gitu. Memang kalau saya lihat itu merupakan suatu tamparan juga. Cuman kita lihat apakah series ini hanya keberuntungan karena dia menang 2 matchday 1-2 ini. Kita lihat nanti pembuktian di matchday ketemu Inter. Ya. Kira-kira Om Nix prediksi tak? Dilipat Sheriff. Apa ini? Apa? Dan sampai penyidik ini. Dan sampai Madrid ini juara Saya Serie. ini keberuntungannya. Terus di situ Manjar saya lihat gelandang tadi juga bagus-bagus sih. Maksudnya pertimbangannya kenapa kita sampai berpasang-pasang gelandang-gelandang itu? Atau karena memang kita sudah terlanjur pakai limitless jadi rugi pasang yang murah? Atau Tidak, sebenarnya banyak apa istilahnya banyak cari tahu. Jadi kan sebenarnya kalau kita main fantasi ini kan kita mencari pemain-pemain potensi yang bakal mencetak gol atau assist begitu kan. Kalau dari UCL sendiri kan ya paling kita ambil dari klub-klub besar. ya Madrid, Munchen, Milan, boleh. Liverpool, artinya yang orang-orang yang di klubnya itu mendulang poin, mendulang gol gitu. Nah, terus sebenarnya banyak riset, apakah cari tahu apakah ini pemain dia konsisten tidak di klubnya mencetak gol atau assist. Terus apakah dia bakal starting line up, artinya perubahan formasi tiap dari pelatihnya itu dia tetap memainkan dia si itu pemain ini atau tidak? Gitu. Karena macam saya lihat macam di Chelsea juga kemarin di Chelsea itu startingnya tidak pernah maksudnya tidak pernah fix. Karena di situ saya lihat biasanya yang garansi itu biasanya itu kayak Harvest. Cuman saya lihat akhir-akhir ini lebih dipilih Mahrez daripada Harvest. Mahrez. Mahrez apa? Siapa satunya? Yang ke kiri? Ziyech. Itu saya lihat malah lebih cenderung Ziyech yang sering dipilih daripada Mahrez. Apakah Bukan Mahrez. apa? Harvest. Itu bagaimana man? Apakah tidak konek sama Lukaku atau tidak? Sama halnya kayak pemain City itu kan juga. dia tidak ada striker murni di depan itu.
Jadi susah menentukan pemain yang benar-benar berpotensi untuk mendapatkan poin. Iya, betul betul. Entah mau di liga atau di champion itu banyak rotasi. Rotasi itu Ya. artinya. Sekalipun sekelas De Bruyne itu Iya, yang kita tahu dia berpotensi di negaranya, bagus di negaranya gitu. baru gelandangnya City itu banyak sekali, apalagi kemarin ketemu PSG. Ya, Yang menarik juga kemarin Donnarumma. Itu Donnarumma kan poinnya tertinggi kalau saya salah kiper kemarin itu. Iya, Tujuh ke 8 dia itu. ada 5 ya save yang Tapi saya intip-intip di teman-teman tidak ada yang pakai ini Donnarumma, apakah karena ragu atau tidak percaya sama mantan pemain Donnarumma ini? Mungkin karena lawannya juga tim besar mungkin. Bisa jadi juga. Akhirnya saya lihat banyak yang tidak pasang. Sama Mendy juga kan jarang dipasang karena ketemu Juve kemarin. Tidak Kak, kalau kasusnya Donnarumma itu soalnya PSG selama ini rotasi kiper, jadi ya, belum ditahu yang dipasang ini Keylor Navas atau Donnarumma. Soalnya waktu match pertama Keylor Navas kipernya, nah, terus di liga itu ganti-gantian mereka Donnarumma sama Keylor Navas, jadi tidak bisa ditebak juga. Orang juga bingung. Nah yang dipasang siapa? Dipasang Courtois. Hancur Porto. Terus kalau back-backnya Manjar kemarin, saya pasang itu satu pemain Inter di Marco. Kebetulan dia di match D2 itu main pertama, jam pertama masuk starting line up, jadi masih bisa ada pergantian waktu, masih pergantian pemain. Terus ada Kimmich dari Munchen, terus back Madrid yang sekiranya bisa mendulang clean sheet. Terus backnya Atlanta, Gosen. Gosen. Berarti kalau misalkan Gosen kan kemarin itu saya lihat banyak juga yang pasang. Karena memang dia rata-rata asis atau cetak gol kan. Saya lihat kemarin sempat cek ya, belum Baru berapa menit main. Berarti kalau misalkan dia clean sheet, kan Atlanta menang kemarin kan? 1-0. Berarti poinnya Manjar bisa naik lagi kemarin nih. Harusnya bisa. Tapi saya tidak pasang dia Gosen. Oh iya. Karena di match day pertama itu poinnya sudah tinggi. Iya. Jadi harus istilahnya kita berjudi mau ganti siapa yang bisa poinnya lebih tinggi. Dapat poin lebih tinggi dari pemain yang sudah dipasang. Kalau hanya berharap clean sheet saja kan paling poinnya 6. 6. Ya kan? Sementara minimal di pertandingan pertama itu yang paling kecil poinnya cuma 6. Cuma 6. Artinya kalau kita ganti berarti kan sama saja. Kita hanya berharap Kita berjudi nih. Nah. Dan sampai yang kita ganti. hanya berharap mungkin dapat bola recovery atau bisa nambah 1 misalkan jadi 7. Iya. Jadi kita hanya berjudi cuma 1. Yang kita perjuangkan cuma 1. Percuma begitu. Kalau kiper tuh Manjar sampai dapat pasang kemarin. Kipernya Madrid Sama berarti saya. sama kipernya Chelsea. selamat juga Mendy. Chelsea Berarti kalau misalkan Courtois atau Mendy clean sheet bisa poin tinggi lagi. Saya juga sebenarnya kemarin tidak duga-duga itu hasilnya Juve lawan Chelsea. Memang prediksiku ya seri lah tuh susah Juve mau cetak gol, tapi ternyata begitu nih sampai backnya Juve harus keluar 2. Dan untungnya saya pertahankan Chiesa juga kan ya untung-untungan kemarin mendulang poin juga. Kalau paling ada sih pemain MU kita pasang. Saya MU 2 Ronaldo dengan Bruno. Hasilnya kemarin Ya cukup bagus karena Ronaldo menit terakhir cetak. gitu. Saya kira tidak dipasang pemain itu. Kalau Felix ada sih main cerita. Kemarin kalau di match day 2 kayaknya Skriniar yang pasang. Skriniar deh. Paling tinggi poinnya dia. Iya berarti memang apa? Untuk teman-teman yang belum menggunakan limitlessnya, seperti yang dijelaskan sama Om Manjar tadi itu kita dana tak terbatas sama Manjar ya. Ya. Tapi konsekuensinya match day berikutnya itu dia kembali di formasi kita sebelumnya. Ya. Sebenarnya strategi itu bagus juga karena saya kemarin
salah ambil karena saya belum paham juga tuh. Saya kemarin itu ambilnya wild card karena saya ada pemainnya Juve, ada pemain Chelsea, mereka ketemu. Harusnya sambil anu saja, apa limitless saja supaya di pekan ketiga mereka kembali lagi. Kan sama-sama aman poinnya ini bisa. Sebenarnya belajar dari kesalahan sih. Maksudnya kan sebelumnya kita main di Euro Fantasi. Euro Fantasi. Itu Euro Fantasi itu kan ya mirip-mirip lah sama champion ini. Tapi champion ini juga sih baru main. Euro juga yang kemarin itu baru main juga. Jadi karena pertandingan yang cukup ya sedikit, bisa dibilang sedikit. Jadi pintar-pintarnya kita mencuri start di awal itu kasih tinggi memang poinnya kita. Dengarin nih. Gitu. Tips dari Om Anjar karena kemarin di Euro poinnya paling tinggi nih di antara teman-teman. Kalau mau gas memang di penyisian. Iya, Om Anjar. benar. Karena kemungkinan di babak 16 sampai di final itu formasinya teman-teman ini mungkin berbeda tipis. Iya. Jadi kalau mau gas memang katanya Itu. Om Anjar bukan saya Itu. Karena kan kalau sudah masuk di 16 besar itu klubnya sudah semakin sedikit. sedikit. Jadi pilihan pemainnya semakin sedikit. Ada kemungkinan di antara kita itu sama pemainnya. Tetap tinggal sedikit tuh. Iya kan? Artinya kalau misalkan saya jelek, ya orang lain juga jelek gitu. Tapi kita sudah curi start dari awal memang kasih tinggi memang poinnya kita. Gitu strateginya. Itu dengar. Terus apa? Kemarin yang sempat jadi fenomena juga di match day pertama itu Akil ya. Akil dia kan sekarang lagi memimpin klasemen. Ya. Di match day pertama dia lumayan tinggi poinnya. Cuman di hari pertamanya selalu diambil hari kedua. Sama di match day juga gitu deh. Ya. Hari pertama tinggi, hari keduanya diambil juga di situ. Itu kalau saya lihat memang seperti yang strategi Om Anjar tadi itu. Di samping pintar-pintarnya kita meracik strategi, memang keberuntungan juga sangat diperlukan. Iya. Ya, jadi untuk teman-teman di match day 3 bisa melakukan strategi yang dilakukan Om Anjar tadi, tapi balik lagi tergantung keberuntungan juga. Terus sedikit kita review masalah hasilnya UCL kemarin. Ada beberapa memang itu di luar ekspektasi sebenarnya, kayak Juve lawan Chelsea itu memang saya saja tidak yakin. Terus ada juga termasuk Madrid lawan seri. Terus apalagi kemarin yang aneh-aneh, Milan lawan Atletico. itu Madrid. tidak ada, hanya masalah kontroversi wasit saja. Kalau permainan sama kuat. Tapi kemarin ada yang bilang itu Milan mainnya lebih bagus. Iya, bagus. Lebih menguasai daripada Atletico Madrid kan. Cuma Atletico Madrid begitu dia kalau bertahan memang bagus. Sudah berpengalaman juga di Eropa, mungkin karena Milan juga lama absen di Eropa sehingga kaget. Ternyata begini, kita harus konsentrasi sampai akhir musim mungkin. Akhir musim. Bukan 90 menit. Maksudnya kalau akhir musim kan otomatis di final. Tapi kalau grup barangkali hanya bisa grup saja. Terus kalau apalagi kemarin termasuk yang kontroversial itu laga Atletico lawan AC Milan itu wasitnya. Iya, wasit. Itu Om Lis bagaimana kemarin? Om Lis sempat nonton nggak wasitnya itu? Saya cuma lihat cuplikannya sih. Itu memang kontroversi atau memang wajar sih? Mungkin yang bermasalah penaltinya itu. Cuma kan kalau wasit yang lebih dekat atau lihatnya mesti dari sudut pandang wasit, baru wasitnya juga sudah lihat VAR. Jadi harusnya kalau soal itu tidak dipermasalahkan lagi harusnya, karena wasitnya juga sudah lihat VAR. Dari sisi pandangnya wasit juga mungkin maksudnya pikirannya itu penalti. Wasitnya kan wasit yang menentukan semua itu. Wasit bukan wasit VAR, wasit yang wasit tengah itu yang lebih pertandingan. Cuma kan memang jelas-jelas handsball juga. Kayaknya itu yang banyak mengeluh. Cuma karena Fans. mungkin pemain Atletico handsball, pemain Milan juga handsball, tapi kalau dilihat mungkin duluan pemain Milan duluan handsball baru pemain Atletico Madrid. Jadi mungkin karena itu jadi kasih penalti kalau dari sudut pandang wasit. Karena dari sudut pandang wasit lebih dekat dengan Milan. Kalau sudah lihat VAR juga. Iya, kerasa lihat memang Milan ini dari lawan Liverpool itu kan memang tidak jelek mainnya, karena babak pertama lawan Liverpool sempat unggul juga. Cuma mungkin inkonsistensi mungkin karena faktor
faktor materi pemainnya Milan juga kan beda kualitasnya dengan beberapa tahun kemarin tuh waktu pada saat merajai Eropa itu. Ya, terus kemarin Madrid juga itu, Barcelona juga. Iya Barcelona, di luar dugaan. Baru 5 menit sudah jebol. Kemarin ada yang pasang pemain Barcelona ya? Saya percaya enggak. Sama saja tidak saya sempat pasang Depay kemarin juga saya ganti. Cuman saya lihat statistiknya Barcelona ini memang agak unik juga statistiknya karena penguasaan bolanya tinggi tapi sopan bola sedikit. Itu barangkali dia hanya nggak tahu bagaimana nih pemain ini, jangan sampai dia metode melatih hanya yang penting kuasai bola putar tengah belakang sampai habis. Terus kalau apalagi kemarin di match D2 seri juga di Inter juga lawanan Shakhtar. Inter lawan Shakhtar, harusnya di situ memang Inter harusnya menang dari segi peluang apa, cuman mungkin keberuntungan saja. Kalau itu sudah dari musim lalu itu. Musim lalu juga ketemu Shakhtar 0-0 juga 2 kali. Jadi mungkin sudah saling mengetahui permainan, jadi main hati-hati kemarin. Baru itu pelatihnya Shakhtar, mantan pelatihnya Sassuolo. Jadi mungkin sudah pernah sudah bawa tahu ini di Italia ini paling banyak kayak begini. Jadi sudah bisa bawa pinti-pinti. Terus kalau MU, peluang MU di match D3 ini Li, ketemu apa dia? Terus Atalanta. Berat juga. berat. Baru pelatih sekarang kurang konsisten. Iya sih, padahal sudah ada goalnya lagi di situ. Ronaldo. Ada Ronaldo. Kalau Uling sebagai fans MU sebenarnya apa ya kendalanya di MU? Mungkin kendalanya tinggal taktik ya, taktik dari seorang pelatih. Berarti memang dia masih kurang jam terbang nih. Iya, jam terbang masih minim taktik, apalagi kalau sudah tertinggal sudah mulai panik. Kenapa tidak lain dipecat dia? Karena legend kah atau Mungkin karena mau ikuti Sir Alex Ferguson bu, karena Sir Alex Ferguson itu memang di awal melatih dia sama dengan Ole, selalu kalah terus seri. tapi lama dia menunggu itu. Iya ada lama tuh. menunggu, hampir 4 tahun lebih. Kira-kira kalian tahan tunggu selama itu? Komentarnya. Tahan tidak tahan dia. Tapi ya, kalau mau jadi fans harus Iya. Konsisten. harus konsisten sama seperti fansnya Arsenal. teman-teman. Tidak tahu kenapa kemarin Aubameyang tidak ada di Fantasi ini? Oh, karena klubnya lagi Lagi sakit tuh. kurang dapat rezeki gitu di IPL. Terus kalau untuk Om Lex apa Omanjar di match D3 strateginya kira-kira dari Omanjar sendiri untuk hadapi match D ketiga ini, karena saya lihat kalau menurut saya lihat di match D pertama match D kedua ini banyak teman-teman yang masih menyesuaikan ini, maksudnya saya lihat di match D pertama itu memang masih banyak teman-teman yang mungkin baru pertama ya masih blank. Terus saya lihat perkembangannya di match D2 itu sudah mulai signifikan. Yang tadinya poin rata-rata 50-60 sekarang sudah rata-rata 70. Ya. Kalau strategi Manjar untuk menghadapi rival-rival teman-teman ini sama peserta di match D3 ini, karena saya lihat sudah banyak yang digagal poinnya. Apa sih maksudnya ya, kembali kita melihat jadwal pertandingannya. Artinya kan sekarang minggu depan ini kan mau bela negara ini, jadi beberapa pemain di klub masing-masing itu dipanggil untuk bela negara. Nah dari situ kita maksudnya bisa melihat apakah si pemain ini dikasih main di negaranya. Yang pertama berarti kan mengurangi istilahnya stamina pemainnya itu Ya, jadi menurun lah istilahnya, karena terlalu banyak main, mungkin kurang istirahat atau apa begitu. Terus apakah nanti dia bakal cedera misalkan. bisa jadi. Jadi kita melihat dulu hasil bela negara ini. Oh berarti jangan dulu teman-teman yang sudah melakukan, kan Transfer. ada bonus lagi transfer ini. Ya, Saya kemarin sudah transfer. Karena saya nggak tahu tangan pagi-pagi sudah. Saya lihat. Karena pertimbangan begini. Apa di match day pertama tuh? Saya sudah mau ganti sebenarnya tuh. Saya mau ganti, saya mau ambil Mohamed Salah.
Cuman karena seolor-olor di match day kedua saya lupa. Nah, makanya di match day kedua kemarin pagi yang saya mau ganti saya ganti memang. Ternyata ada cedera bela negara. internasional lah, jangan sampai ada cedera kita rugi lagi di sini memang. Nah, itu jadi memang harus kita bersabar lah istilahnya. Kita mending kita sabar-sabarkan dulu daripada kita dapat minus gitu. Betul. Karena kan dikasih data 2 transfer. Dua transfer ya. Kalau misalkan ternyata pemainnya kita cedera ada 3 dan kita mau menggantinya, berarti kan satu ini istilahnya hukuman, mengurangi poin 4 poin. Baru rugi kalau tidak Ya. poin atau cedera. Iya. Kalau untuk pemain ada strategi pembelian lagi atau masih menggunakan strategi di match day? Berarti formasi Manjar di match 3 kembali ke match day 1 ya? Ya. Kalau pemain mungkin masih aman mungkin ya. Kecuali Haaland yang sekarang lagi cedera, yang mudah-mudahan bisa sembuh di match day ketiga itu. Yang penting kita melihat pemain-pemain yang lebih istilahnya lebih berpotensi, istilahnya konsisten dalam mencetak gol, kayak Lewandowski. Konsisten. Ya, Lewandowski itu kalau tidak salah ketemu Benfica ya, Benfica. Pasti saya kita tonton juga banyak pasangan. Iya, itu karena kan otomatis semua orang menuju ke sana. Artinya yang pemain yang konsisten, apalagi bisa mendulang gol yang rata-rata 2 gol, kalau tidak salah sudah 4 ya Lewandowski 4 Iya, gol. 4-2 di ini Barcelona. match day pertama Desi juga 2. Jadi pemain-pemain yang konsisten kayak pemain Leipzig, Nkunku gitu. Itu Kunku juga sebenarnya saya bingung juga Kunku itu. Di fantasi dia masuk di midfielder. Ya, itu. Tapi kalau main dia selalu dipasang striker. Itu sebenarnya keuntungannya juga kita yang pasang dia. Sama dengan Muhammad Salah. Sama masalah. Mane. Tapi yang bikin bingung itu Ajax. Ya. Ajax itu Kenapa tuh? 4 pemain tengah dijadikan striker semua di Sama fantasi. pelatihnya. Di fantasi itu. ini. Padahal kalau di Di formasi formasinya dia pemain tengah. pemain tengah Jadi pusing mencari asetnya Ajax itu pemain-pemainnya. berarti intinya kalau teman-teman mau berjaya di match day 3, seperti yang disarankan Om Manjar juga sering-sering ikuti dia punya track record pemainnya, Ya. gali-gali informasi apa semua. Iya. Kan sudah banyak nih sumber. Artinya kita sudah bermain sosial media. Kita bisa lihat-lihat dari profil klubnya, berita-berita tentang klubnya gitu tuh. Kalau bertanya wasitnya perlu dilihat juga. Kalau wasit paling ya track recordnya saja kita lihat apakah memang kontroversi atau memang mendukung salah satu pihak atau Dan kemarin ada isu juga itu karena yang pimpin wasit Milan lawan Atletico Madrid dihukum. Tapi saya lihat di situsnya UEFA sama tidak ada informasi itu. Tapi di sosial media ada yang bilang katanya dia dihukum. Kalau tidak sih. Dihukum Tuhan mungkin. Tapi ya kita lihat nanti racikannya Om Anjar di match day 3 ini kayak gimana nanti. Om Felix kira-kira tipsnya? Kalau saya tipsnya ikuti Om Anjar saja karena dia kan sudah juara. Kita ini tidak bisa kita kasih tips. Pokoknya yang penting salah satu tipsnya itu yang paling penting itu harus sabar lakukan transfer. Kan cuma dapat 2. ya Mending transfernya itu sudah mau dekat-dekat hari atau hari H baru transfer daripada nanti sudah transfer bercedera rugi. Itu saja kalau saya. Saya lihat banyak teman-teman yang semenjak main fantasi ini tiap ketemu dia utak-atik formasinya. Ketemu berikutnya lagi dia masuk utak-atik formasinya lagi. Ketemu masuk utak-atik formasinya lagi. Memang sebenarnya itu nggak usah dulu sebenarnya dengar akilnya dengan guru ini. sebenarnya nggak usah dulu, artinya kan percuma kita mau ganti sekarang, toh besok juga kita ganti. Kita ganti Begitu. juga. Nanti besok lagi kita ganti lagi. lagi. Itu yang bikin apa istilahnya jadi ragu kira-kira pemain ini mendulang tidak ya gitu. Mending nanti tunggu 1 hari 2 hari sebelum pertandingan. Itu yang bisa istilahnya benar-benar fix
Oke, pemain ini A B C D E E F G kunci. Mau dia mendulang atau tidak terserah. Artinya kita nggak usah buang-buang waktu berpikir sampai tidak tidur apa-apa. Karena saya lihat banyak juga ini yang itu nih utak-atik. Akhirnya formasi sudah bagus. Ya, Kori lagi utak-atik. Iya. Akhirnya ya poinnya sedikit nih. Itu yang istilahnya menghabiskan waktu. Artinya kita kita habis nonton liga misalkan kayak sekarang ini kan lagi liga main tuh, lihat ini mendulang Bagus ini. coba transfer dulu. Habis itu nanti besoknya lagi mendulang ganti nanti bela negara cedera ganti lagi kan, maksudnya percuma begitu. Iya betul. Ya, Berarti kalau tipsnya memanjar, kalau melakukan transfer nanti deket-deket boleh lah, artinya Tuesday. ya itu tadi yang maksudnya kita cari tahu dulu. Oh ternyata gol ya, kita tandai misalkan Suarez habis mencetak gol nih, kita tandai dulu. Oh iya nanti Suarez ini kita nanti jadi kita pantau dia bela negaranya dulu bagaimana, dia masih mencetak gol apa tidak, dia cedera apa tidak, terus nanti pertandingan matchday 3 ini lawannya siapa, dia bakal mendulang apa tidak, ya istilahnya kita tandai-tandai saja dulu. Oh ya teman-teman, endorse. Oh ya Uling, kalau teman-teman apa yang biasa Uling kalau misal beli jeans, biasa celana jeans di Matahari atau beli jeans itu biasa kan dipermak lagi tuh. Iya. Untuk teman-teman yang biasa permak jeans, sudah hadir di bawah Alvin Custom Jeans. Itu dia menyediakan hampir sekitar 50-an Uling ini jenis kain, terus bisa buat denim, jaket. Pokoknya kalau buat celana kantor, baju kantor atau jeans, daripada kita beli di toko permak lagi, mending langsung ke sana di depan Gua Sekawan di Lamangga. Iya. Jadi kalau manjar Om Felix mau jadi celana, daripada beli permak lagi, mending langsung OTW di sana. Aku sendiri Instagramnya juga Alvin Alvin Jeans nih. Iya. Alvin Jeans itu teman-teman bisa jalan-jalan ke Instagramnya. Karena di situ ya bisa buat jaket, buat baju sesuai dengan ukuran, kualitasnya bagus. Dengan modelnya juga. Dengan modelnya, pokoknya Luar biasa. bebas kita request kalau di sana. Iya. Karena saya juga sudah pernah pesan satu, itu memang saya rasa enak sekali. Maksudnya biasa kan anak-anak kekinian itu, Iya. celana kaki botol sedikit. Karena kan memang biasanya kalau kita beli celana itu kadang tidak sesuai dengan ukuran Yes. kita. Permak lagi. Nah, kalau misalkan bikin itu sudah memang ukurannya Sudah kita, ukurannya kita. jadi nyamannya kita saja. Kita tinggal pilih ada sekitar 50 jenis kain yang karet atau yang biasa jenisnya itu bisa nanti langsung OTW saja ke sana ke Alvin Jeans di depan Gua Sekawan Lamangga. Terus kita kembali lagi ke ini di matchday 3 nanti tanggal 19 ya 19-20 kayaknya. 19-20 berarti itu masih ada jeda waktu internasional juga masih agak lama nih. 2 mingguan. Berarti mungkin untuk teman-teman yang sudah gatal tangannya mau transfer apa semua ditahan dulu. Itu tips dari Om Anjar. Install dulu gamenya. Tahu dulu gamenya. Karena memang termasuk saya sebenarnya pada saat main fantasi UCL ini kerjaan intip lagi. Akhirnya striker yang saya pernah pakai itu mulai dari Ronaldo, Benzema, Mbappe, Messi apa semua. Padahal yang saya pakai Haller, yang kelas hanya Lewandowski yang konsisten saya pakai. Oke, mungkin teman-teman itu saja review kali ini di A2K Fantasy League untuk matchday kedua. Nanti kita akan berjumpa kembali di review matchday ketiga dengan juara baru. Apabila Manjar nanti masih ada di sini, tetap kita akan menghadirkan Manjar lagi. Tapi semoga teman-teman setelah mendengar tips-tips dan rahasia dari Om Manjar, ya mudah-mudahan di matchday 3 bisa kalahkan Om Manjar. Karena jangan takut, Om Manjar ini poinnya 100 tapi udah pakai limitless. Di matchday 3 formasinya udah kembali. Ya, jadi ada kesempatan yang belum pakai limitlessnya bisa. Om Manjar ya? Semua masih berpeluang. Masih. Masih berpeluang. Iya. Terus untuk teman-teman jangan lupa juga bantuan like dan subscribe-nya untuk akun YouTube ini Podcast Bung Hen, supaya kita bikin konten kedepannya bisa lebih semangat, lebih unik dan lebih baik lagi ke depannya. Oke, itu saja. Terima kasih Om Anjar. Terima kasih Om Felix. Sampai berjumpa lagi di matchday 3. Semoga teman-teman bisa gantikan Om Anjar.
Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia main